Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita boleh bangun dari tidur kita yang nyenyak. Dan sebelum kita memulai tugas dan aktivitas kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita minta pertolongan Tuhan, mari berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih setia yang tidak henti-hentinya Engkau berikan pada kami Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu yang kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada saat ini juga Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati kami agar firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau yang menolong kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita dari Mazmur 81 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Nyanyian pada waktu pembaruan perjanjian. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita, bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu, diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum dari Allah Yakub. Sebagai suatu peringatan bagi Yusuf, ditetapkannya hal itu pada waktu ia maju melawan tanah Mesir. Aku mendengar bahasa yang tidak kukenal. Aku telah mengangkat beban dari bahunya. Tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji engkau dekat air Meriba. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Dan pada pagi hari ini kita disapa oleh tema pembaharuan perjanjian. Saudara, perjanjian adalah sebuah kesepakatan ya, yang dibangun oleh dua pihak atau lebih untuk suatu tujuan bersama. Nah, di dalamnya ada komitmen bersama yang menuntut kesetiaan dari semua pihak yang mengikrarkan perjanjian itu. Kalau di Toraja, ya disebut sibase. Nah, perjanjian atau base dapat saja direproduksi terus-menerus dari generasi ke generasi sehingga tidak dilupakan. Dalam momen-momen tertentu orang biasa melakukan tradisi untun dan base, di mana janji atau sumpah tersebut dirayakan kembali dengan melibatkan keturunan dari pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Lalu saudara, perjanjian adalah tema besar di dalam Alkitab. Karena itulah Alkitab dikategorikan ke dalam dua bagian besar, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama ditandai dengan pemilihan Allah atas bangsa Israel menjadi bangsa pilihan. Sebagai respon, maka orang Israel harus hidup dalam perjanjian tersebut dan tidak boleh keluar dari dalamnya. Jika orang Israel setia, maka Allah melimpahkan berkat dan melindungi mereka dari ancaman dan bahaya. Tetapi saudara, seringkali orang Israel ingkar sehingga malapetaka menimpa mereka. Namun demikian Allah tidak pernah membatalkan janjinya, tetapi sekaligus menuntut pertobatan dari orang Israel yang telah ingkar. Nah, inilah yang menjadi dasar sehingga perjanjian tersebut diulang dan dirayakan kembali. Untun dan base. Puji-pujian, tarian dan musik terbaik digelar untuk
mengingat pertolongan dan ketetapan Tuhan yang membuat orang Israel itu hidup. Nah, saudara, puncak dari penjanjian Allah itu ada di dalam Yesus Kristus. Dan perjanjian ini tidak lagi hanya terkurung di dalam lingkungan bangsa Israel saja, saudara, yang melakukan hanya bangsa Israel saja, tetapi meluas sampai ke seluruh penjuru bumi. Dan kita pun hidup di dalam perjanjian itu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa firman Tuhan telah menyapa kita. Dan untuk itu mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih setia yang Engkau selalu berikan pada kami. Tidak henti-hentinya kami merasakan sukacita, kami mengangkat syukur kami kepadamu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, di pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang menguatkan kami, memberikan kami kekuatan untuk selalu hidup di dalam firman-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang di dalam pergumulan sakit penyakit, orang tua kami. Kiranya Engkau yang selalu menjamah mereka, memberikan mereka kekuatan, kesehatan, agar makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi dapat menjadi alat untuk proses penyembuhan. Kami juga berduka cita dan bersama dengan keluarga almarhum Kakak Angel yang syukur bahwa jenazah boleh diberangkatkan ke Tanah Toraja. Kiranya Engkau yang tetap memberikan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Biarlah pengharapan yang hanya kepadamu itu terus ada di dalam kehidupan mereka. Pada saat ini Tuhan, kami juga akan memulai tugas dan aktivitas kami. Engkau yang memberkati kami. Engkau yang menuntun kami agar setiap pekerjaan yang boleh kami lakukan dapat berhasil. Setiap usaha yang kami jalankan itu dapat berjalan dengan baik. Juga anak-anak-Mu yang akan menuntut pendidikan, menuntut ilmu Tuhan. Engkau yang memberikan mereka sukacita, hati yang baik, kerajinan, agar mereka menjadi anak-anak yang pandai, anak-anak yang takut akan Tuhan dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah renungan Saruta kita pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.